Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul Tokyo Revengers. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bisa melakukan perjalanan waktu ke masa 10 tahun yang lalu. Kesempatan itu digunakan olehnya untuk merubah kehidupannya dan menyelamatkan orang-orang yang ia sayangi. Sebelum itu jangan lupa untuk klik subscribe dan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan kehidupan seorang pemuda bernama Hanagaki Takemichi. Takemichi tinggal di sebuah rumah yang sangat berantakan dan kotor. Begitulah kira-kira kehidupan Takemichi saat ini. Hari itu Takemichi menonton berita tentang perseteruan dua geng mengakibatkan kematian seorang gadis dan adiknya. Gadis yang meninggal itu ternyata adalah mantan Takemichi yang bernama Tachibana Hinata dan adiknya yang bernama Tachibana Naoto. Berita itu tentu saja membuat Takemichi sangat terkejut. Tadi sangka takdir gadis yang ia cintai berakhir dengan sangat tragis. Sepulang dari tempat kerjanya, Takemichi yang saat itu berada di stasiun tiba-tiba terdorong jatuh ke bagian rel kereta. Di saat bersamaan sebuah kereta juga melaju ke arahnya. Takemichi pun berpikir bahwa saat itu ia akan meninggal. Namun Takemichi malah terbangun di masa lalunya, tepatnya 10 tahun yang lalu saat dirinya masih SMA. Saat itu Takemichi memiliki 4 orang sahabat, yaitu Makoto, Yamagishi, Akun, dan Takuya. Ia berpikir mungkin ini adalah kilas balik yang diberikan Tuhan untuknya agar bisa mengenang kehidupannya sebentar saja. Namun semua itu terasa sangat nyata. Seperti anak SMA nakal pada umumnya, hari itu mereka berencana untuk menantang siswa kelas 2 di SMA Shibuya. Sesampainya di sana mereka malah didatangi oleh murid-murid kelas 3 SMA Shibuya. Tak diduga pemimpin dari SMA itu bukanlah Masaru melainkan anggota dari geng Tokyo Manji, yaitu Kiyomasa. Sedangkan Masaru ternyata hanyalah seorang budak. Setelah itu Takemichi dan teman-temannya akhirnya dikeroyok habis-habisan dan berakhir menjadi budak Kiyomasa. Takemichi akhirnya tersadar inilah kenyataan yang terjadi pada masa lalunya yang membuatnya berakhir menjadi pecundang di masa depan. Setelah itu Takemichi pun memutuskan untuk pergi menemui Hinata di rumahnya. Setelah sekian lama tak bertemu, Takemichi akhirnya bisa melihat Hinata dalam keadaan baik-baik saja. Hinata yang melihat Takemichi terluka dan langsung mengobati lukanya. Meskipun Takemichi seorang pecundang, namun Hinata mencintainya dengan tulus. Melihat Hinata membuat Takemichi bertekad untuk bisa mengubah masa depan demi Hinata. Setelah itu Takemichi merenung di sebuah taman. Di taman itu ia melihat seorang anak yang sedang dibuli oleh beberapa orang. Takemichi berniat membantu anak itu, namun ia malah memalukan dirinya sendiri. Ternyata anak itu adalah adik dari Hinata yang bernama Naoto. Takemichi mengungkapkan bahwa 10 tahun kemudian, Hinata dan Naoto akan meninggal akibat sebuah insiden. Oleh sebab itu Takemichi meminta Naoto untuk mengingat hal itu dan melakukan apapun untuk melindungi kakaknya. Setelah itu Takemichi dan Naoto berjabat tangan. Seketika saat itu juga Takemichi kembali lagi ke masa depan. Dokter mengatakan padanya bahwa ia terjatuh di rel kereta api dan diselamatkan oleh seseorang. Orang yang menyelamatkannya ternyata adalah Naoto. Tak diduga apa yang dilakukan Takemichi di masa lalu ternyata mengubah masa depan Naoto. Di mana karena perkataan Takemichi kepadanya, Naoto berusaha menjadi polisi di masa depan untuk melindungi kakaknya. Namun sayangnya masa depan Hinata masih tetap sama. Naoto ternyata gagal melindungi kakaknya. Takemichi pun dibawa ke rumah Naoto dan di sana Naoto memaparkan beberapa kejadian yang menyebabkan kematian pada kakaknya. Naoto berkata kematian kakaknya disebabkan karena perseteruan antara geng Tokyo Manji.
Untuk mengubah masa depan Hinata, Takemichi harus mencegah pertemuan antara Sano Manjiro dengan Kisaki Teta di masa lalu. Meskipun awalnya Takemichi takut mengubah masa lalu, namun demi nyawa Hinata ia pun akhirnya memberanikan diri. Naoto dan Takemichi kembali berjabat tangan dan kembali ke masa lalu. Setelah berjabat tangan, Takemichi pun terbangun di masa lalunya. Sialnya, saat ia kembali ia ternyata telah berada di area pertandingan untuk melawan seseorang karena perintah dari Kiyomasa. Dengan satu pukulan saja Takemichi pun langsung kalah. Setelah itu Kiyomasa memilih Takuya untuk berduel selanjutnya. Di sela-sela kehebohan itu, Akun berjalan ke arah Kiyomasa sambil meraba kantongnya. Takemichi pun teringat kalau di masa lalu Akun dimasukkan ke dalam penjara karena menusuk Kiyomasa. Sehingga dengan cepat Takemichi pun langsung menghentikannya. Kemudian Takemichi memberanikan dirinya untuk menantang Kiyomasa. Hal itu dilakukan sebagai salah satu langkah berani untuk mengubah masa depannya. Ia berkata jika ia berhasil mengalahkannya, Kiyomasa harus mempertemukannya dengan Sano Manjiro ataupun Kisaki Teta. Kiyomasa yang mendengar hal itu tentu saja sangat marah besar. Keberanian Takemichi menantangnya membuat harga dirinya dijatuhkan. Ia pun memukuli Takemichi berkali-kali tanpa ampun. Namun dalam keadaan seperti itu Takemichi tetap tidak menyerah dan terus berusaha bangkit. Kemudian dua orang tiba-tiba datang dan menghentikan pertarungan. Tak diduga kedua orang itu ternyata merupakan petinggi di geng Tokyo Manji, yaitu Sano Manjiro, sang ketua geng Tokyo Manji, dan wakilnya yaitu Draken. Tadi sangka keduanya datang untuk menghentikan Kiyomasa yang sudah mencoreng nama baik geng Tokyo Manji. Selain itu Miki ternyata tertarik dengan Takemichi dan menawarkan Takemichi untuk menjadi temannya. Meski memiliki badan yang kecil, Miki ternyata merupakan petarung yang sangat tangguh. Terlihat dari bagaimana ia mengalahkan Kiyomasa dengan satu tendangan andalannya. Karena hal itu Takemichi dan teman-temannya pun akhirnya dibebaskan dari status budak. Setelah itu Takemichi bertemu dengan Hinata untuk melihat kembang api bersama-sama. Di momen yang romantis itu Takemichi ingin memegang tangan Hinata dengan erat. Namun yang ia pegang ternyata malah tangan Naoto. Hal itu pun otomatis membuatnya kembali ke masa depan. Ketika terbangun Takemichi merasa kesal kepada Naoto karena telah merusak momen romantisnya dengan Hinata. Setelah itu Naoto pun mengungkapkan beberapa hal tentang fenomena yang dialami oleh Takemichi. Diungkapkan bahwa saat pergi ke masa lalu tubuh Takemichi akan mati suri di masa depan. Itu artinya jika di masa lalu ia menghabiskan waktu selama 3 hari, maka di masa depan tubuhnya juga akan mati suri selama 3 hari. Setelah itu Naoto bertanya tentang perkembangan misi mereka. Takemichi berkata kalau ia baru hanya bertemu dengan Miki. Untuk mempersingkat misi, Naoto pun menyarankan agar Takemichi membunuh Miki. Dengan begitu pertemuannya dengan Kisaki Teta tak akan pernah terjadi dan Hinata tidak akan pernah meninggal. Keesokan harinya saat kembali ke masa lalu Takemichi melihat Miki dan Draken tiba-tiba datang ke sekolahnya. Dengan santai mereka pun menghajar beberapa murid yang menghalangi mereka masuk. Miki dan Draken membawa Takemichi keluar dari sekolah, namun tiba-tiba Hinata menghampiri mereka dan langsung menamparkan Miki. Hinata berpikir kalau Miki dan Draken adalah orang yang selama ini sering menghajar dan membuli Takemichi. Draken yang melihat pemimpinnya ditampar lantas menahan tangan Hinata yang hendak membawa Takemichi pergi. Melihat tangan Hinata gemetar ketakutan, Takemichi pun meminta Draken untuk melepaskannya. Takemichi pun berkata kalau ia akan melindungi Hinata dari siapapun yang berani menyakitinya. Miki yang mendengar hal itu terlihat sangat kesal dan hendak menghajar Takemichi. Namun ternyata itu hanyalah bercanda karena ia juga bukanlah seseorang yang bisa menyakiti wanita.
Karena hal itu Hinata pun meminta maaf atas tindakannya dan segera kembali ke kelasnya. Setelah itu Miki, Draken dan Takemichi pergi bersepeda bersama. Saat itu Miki mengungkapkan alasan mengapa ia tertarik kepada Takemichi. Alasannya adalah kepribadian Takemichi yang tidak takut pada apapun sangat mirip dengan mendiang kakaknya. Draken juga menambahkan bahwa orang kuat sangatlah banyak tapi orang yang rela menghadapi siapapun untuk orang yang ia cintai sangatlah langka. Miki pun mengungkapkan tujuannya sekarang di mana ia ingin membuat era berandalan menurut versinya sendiri. Setelah mendengar apa yang Miki katakan, Takemichi yakin kalau ia tidak mungkin membunuh Hinata di masa depan. Pada malam harinya geng Tokyo Manji mengadakan rapat. Dalam rapat itu Draken mengusir Kiyomasa dan resmi mengeluarkannya dari geng Tokyo Manji. Setelah itu Miki mengumumkan masalah yang dihadapi salah satu anggota geng Tokyo Manji yaitu Pachin dengan kelompok Mobius yang bernama Osanai. Akibat kejadian itu seorang wanita kini terbaring koma di rumah sakit. Miki pun mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah mereka dengan cara tawuran melawan kelompok Mobius. Di masa depan Takemichi melihat kalau ternyata Akun sekarang telah menjadi anggota dari geng Tokyo Manji. Rupanya karena di masa lalu Takemichi mencegah Akun menusuk Kiyomasa, kini masa depannya pun telah berubah. Oleh sebab itu Takemichi dan Naoto berniat menemuinya untuk mencari informasi tentang Miki ataupun Kisaki Teta. Sesampainya di sana Takemichi disambut dan dipertemukan dengan Akun. Terlihat bahwa penampilan Akun yang sekarang sangat berbeda dengan penampilannya yang dulu. Setelah itu Akun mengajak Takemichi untuk bernostalgia di rooftop. Setelah banyak menceritakan masa lalu, Akun tiba-tiba mengaku bahwa ia adalah orang yang saat itu mendorong Takemichi ke rel kereta. Takemichi yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam. Akun juga mengetahui bahwa Takemichi diselamatkan oleh Naoto dan bisa pergi ke masa lalu. Akun mengaku kalau sekarang ia adalah budak Kisaki Teta. Selama ini Akun dipaksa untuk melakukan semua perintah dari Kisaki. Akun juga menambahkan semenjak kematian Draken, Miki diketahui telah banyak berubah. Setelah mengatakan semua itu kepada Takemichi, Akun pun memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari rooftop. Sebelum melompat Akun berpesan kepada Takemichi untuk menyelamatkan semuanya dan mengubah masa depan. Melihat sahabatnya bunuh diri di hadapannya, Takemichi merasa sangat terpukul. Kini tekad Takemichi semakin kuat di mana sekarang bukan hanya Hinata yang harus ia selamatkan melainkan semua teman-temannya. Keesokan harinya Naoto dan Takemichi mendiskusikan penyebab kematian dari Draken. Draken diketahui tewas akibat luka tusuk yang ia dapatkan saat tawuran antara geng Tokyo Manji dan Moebius. Untuk menyelamatkan semuanya, Takemichi pun akhirnya kembali ke masa lalu dan menghentikan tawuran tersebut. Keesokan harinya Takemichi pun memutuskan untuk mengikuti Draken dan Miki. Saat itu Draken dan Miki terlihat mendatangi sebuah rumah sakit. Ternyata mereka menjenguk gadis yang saat itu koma akibat dihajar oleh geng Moebius. Namun orang tua gadis itu malah menyalahkan Draken dan Miki karena keadaan putrinya. Miki awalnya tidak terima disalahkan seperti itu. Namun Draken menghentikannya dan memaksanya untuk membungkuk dan menghormati orang tua gadis tersebut. Setelah itu Takemichi mengikuti Miki dan Draken sampai ke sebuah tempat. Di sana tidak hanya ada mereka namun ada anggota geng Tokyo Manji yang lain. Di kesempatan itu Takemichi nekat meminta mereka untuk membatalkan tawuran. Tentu saja hal itu dibalas sinis oleh Pachin. Bahkan Miki menegaskan bahwa mereka akan tetap tawuran karena kelompok Mobius sudah sampai di sana. Kelompok Moebius yang diketuai oleh Osanai datang mengunjungi Miki dan yang lainnya. Karena ingin membalaskan dendam sahabatnya, Pachin pun maju dan menantangnya untuk berduel 1 lawan 1.
Sebagai pemimpin Moebius, Pachin tentu saja bukanlah lawan yang pantas untuk Osanai. Terbukti saat itu Osanai mampu mengalahkan Pachin dengan sangat mudah. Melihat Pachin yang sudah tidak sanggup, Miki pun maju dan menggantikan posisinya. Dengan tendangan mautnya, Miki berhasil menumbangkan pemimpin Moebius di hadapan para anggotanya. Namun Osanai masih bisa bangkit dan mengambil sebuah botol untuk menyerang Miki. Beruntung saat itu Draken berhasil menghentikan Osanai di saat yang tepat. Pada malam harinya, Takemichi dan Hinata sedang menikmati waktu menghadiri festival. Di tengah kebahagiaan itu, Takemichi melihat beberapa anggota Moebius yang tampak mencurigakan. Oleh sebab itulah Takemichi pun terpaksa meninggalkan Hinata dan mengikuti anggota Moebius. Sesuai dengan informasi dari Naoto, hari ini Draken dikabarkan mati akibat ditusuk oleh anggota Moebius. Kebetulan di sana Takemichi melihat Kiyomasa yang mendapatkan sebuah pisau dari anggota Moebius. Dan benar saja Kiyomasa berencananya akan menggunakan pisau itu untuk membunuh Draken. Tak diduga Takemichi yang sedang menguping ketahuan oleh mereka dan langsung dihajar habis-habisan. Setelah itu Kiyomasa memerintahkan anak buahnya untuk membungkus tubuh Takemichi dengan lakban agar ia tidak mengacaukan rencananya. Beruntung saat itu Hinata datang dan langsung menyelamatkan Takemichi. Setelah diselamatkan, Takemichi langsung pergi untuk mencari keberadaan Draken. Sementara itu Draken didatangi oleh kelompok Moebius dan dikeroyok oleh begitu banyak orang. Saat itu Draken sudah terluka cukup parah, namun Draken bisa bernafas lega begitu mendengar suara motor Miki bergerak ke arah mereka. Miki juga membawa semua anggota geng Tokyo Manji untuk melawan Moebius. Dengan kedatangan geng Tokyo Manji, tawuran pun akhirnya benar-benar terjadi. Takemichi yang baru saja tiba langsung mencari keberadaan Draken. Namun Takemichi terlambat karena Draken telah ditusuk oleh Kiyomasa. Ia pun bergegas berlari menyelamatkan Draken. Dengan sekuat tenaga Takemichi pun menggendong tubuh Draken untuk dibawa ke rumah sakit. Namun mereka lagi-lagi dihentikan oleh Kiyomasa. Kali ini Takemichi mendapatkan kesempatan untuk membalaskan semua dendamnya selama ini. Meskipun pada awalnya Kiyomasa yakin akan menang melawannya, namun berkat ketangguhannya ia akhirnya berhasil mengalahkan Kiyomasa dengan tangannya sendiri. Setelah itu geng Tokyo Manji berkumpul di rumah sakit menunggu kabar dari Draken. Di saat semuanya menunggu dengan cemas, Miki malah berjalan dengan santai membagikan makanan untuk semuanya. Miki berkata kalau Draken adalah orang yang selalu menepati janjinya. Jadi Miki yakin Draken tidak akan meninggal semudah itu. Tak lama kemudian dokter keluar dari ruangan operasi dan mengatakan kalau Draken berhasil diselamatkan. Di saat itulah Miki menjauh dari semua orang dan menangis meluapkan semua perasaannya. Lalu Takemichi kembali ke masa depan dan langsung pergi ke rumah Hinata. Tak disangka ternyata semua perjuangan Takemichi telah berhasil dan menyelamatkan Hinata. Dan film pun berakhir. Dan itulah alur cerita film Tokyo Revengers. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.